Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nurul Fuad Subriyadi dari kelas PJKR 7F NPM 171031070 138 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 4 dan bab 5, yaitu fungsi dan proses manajemen olahraga. Yaitu pada dasarnya fungsi manajemen dapat dibagikan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi yang organik, di mana fungsi ini harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen itu. Yang kedua, fungsi anorganik, yaitu fungsi penunjang, di mana jika tersedia maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misalnya alat transportasi, alat komunikasi, komputer, dan atau perabotan kerja yang nyaman. Adapun yang menjadi faktor bahasan dalam bab ini fungsi organik dari manajemen. Mengenai fungsi manajemen akan dipaparkan beberapa pendapat per ahli, meskipun banyak kesamaan juga terdapat perbedaan. Yang pertama adalah Henry Fayol, administrasi dan manajemen, buku kan dalam bahasa Inggris pertama kali tahun 1939 dengan judul General and Industrial Management. Menurut Fayol, fungsi tersebut ialah perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengordinasian, pengawasan, yaitu pemberian komando. Hal tersebut dapat dimengerti karena kondisi masyarakat Prancis pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh suasana nulis militaritis. Yang kedua ada Latter M. Gulick, yaitu fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian pembimbingan, pengordinasian, pelaporan, penganggaran. Fungsi-fungsi tersebut adalah di atas penting adalah fungsi pemberian bimbingan, istilah directing. Ini agak lebih lunak dari istilah commanding. Yang ketiga John Millet, Harold Con Creel, yaitu dalam buku mereka berjudul Principle of Management, yang mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses. Yang keempat adalah George R. Terry, mengatakan bahwa pada dasarnya orang menyusun sebuah rencana atau sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah John F. May, mengatakan bahwa seseorang manusia yang bekerja pada suatu organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari perhitungan keuntungan pribadi yang akan diperolehnya. Yang keenam ada Dubrin, Ireland, and Williams, yang mengatakan proses integrasi dan koordinasi dari penggunaan sumber dari daya organisasi seperti manusia, uang, sarana, dinasti, dari penggunaan sumber informasi, teknologi, dan teknik guna mencapai tujuan khusus melalui fungsi-fungsi perencanaan. Dan selanjutnya yaitu bab 5, yaitu fungsi perencanaan dan manajemen statistik. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan dipredeterminasi. Hal tersebut seharusnya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan, dan melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu, sehingga fungsi perencanaan yang merupakan suatu fungsi yang fundamental di mana manajemen sangat diperlukan. Dikatakan oleh Terry bahwa perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta penggunaan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam memvisualisasi serta merumuskan aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan dalam hubungan di mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.
Perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju ke masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dihasilkan. Namun proses tersebut harus menerus dilaksanakan guna memutar akhirkan, mengubah, mengganti peta lama perjalanan menuju ke masa depan atau pelaksanaan suatu rencanaan. Ragam perencanaan yaitu perencanaan jangka pendek atau SR short plan yang biasanya mencakup waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada keuntungan perencanaan. Adanya perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan di masa yang akan datang, membantu manajer memvisualisasi kemungkinan di masa depan dan menilai bidang-bidang pokok di mana dapat terjadi partisipasi. Yang ketiga ada perencanaan menurut International Olympic Committee, yaitu memberikan pengertian misi, tujuan atau serta tujuan taktis dengan apa mereka yang akan menjadi tujuannya, yang memberikan evaluasi. Menyusun suatu perencanaan strategik, maksudnya itu menghasilkan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang akan mendefinisikan misi dan tujuan taktis yang akan dicapai dan dievaluasi. Membuat rencana operasi jangka pendek 1-3 tahun dan jangka panjang 3-5 tahun berdasarkan uraian di atas. Menyusun rencana keuangan pada jangka panjang dan pendek berdasarkan butir A dan B. Prosesnya itu susunlah waktu yang tepat untuk menyelesaikan rencana, lakukan analisis, rencanakan pernyataan misi, membuat perkiraan eksternal, data, penelitian, kelasiman, kecenderungan masa kini dan yang akan datang. Menyusun suatu rencana bisnis atau business plan, yaitu suatu pernyataan dari maksud bisnis, yaitu misi dan bisnis. Suatu sejarah yang singkat dari bisnis, bagaimana memperoleh dan di mana keberadaannya berada. Isi dari suatu rencana bisnis yaitu pendahuluan, ringkasan, market, produk, strategi, penjualan, kompetisi, operasi, manajemen, implementasi, proyeksi, keuangan, risiko, lampiran, informasi, dan sumber. Perencanaan strategik, beberapa pandangan, pengertian visi dan misi. Visi adalah suatu pernyataan tentang pembaharan keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di mana masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Organisasi olahraga dapat membuat formasi strategik pada 2 level, yaitu level korporasi dan level bisnis. Yang kedua itu strategi formulasi dan strategi implementasi. Melakukan analisis dari lingkungan eksternal, organisasi, dan operasi internal. Mendefinisikan pernyataan misi, yaitu memberikan pelayanan sebagai suatu dasar untuk proses perencanaan strategik dengan cara memberi pengarahan untuk masa yang akan datang. Seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Hill and Jones. Ini menyediakan konteks di mana strategik yang dimaksud diformulasikan dan kriteria terhadap strategik yang muncul tiba-tiba dievaluasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.